Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muslim Asidiki, mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas MJ 502. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan pada tugas sebelumnya, yaitu presentasi tugas e-commerce bisnis. Izin share screen terlebih dahulu. Presentasi UAS e-commerce bisnis. Mata kuliah e-commerce bisnis kelas MJ 502 Prodi Manajemen. Nah, mahasiswa Muslim Asidiki dengan NIM 210201010089 dengan dosen Bapak Farid Al-Rizki SEMM. Identifikasi strategi pasar pada usaha sambal Nusantara. Saya adalah pemilik bisnis Sambal Nusantara yang fokus pada penjualan sambal yang selama ini beroperasi melalui gerai fisik. Perubahan tren belanja dan meningkatnya popularitas e-commerce memberikan peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Untuk mengembangkan usaha yang saya miliki, saya perlu mengembangkan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar untuk dapat meningkatkan konsumen untuk meningkatkan usaha yang saya miliki. Saya perlu melakukan beberapa strategi seperti analisis tren pasar, identifikasi target pasar, dan pengembangan rencana pemasaran. Satu, analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Tren pasar terkini pada usaha sambal yaitu dengan munculnya berbagai varian rasa sambal yang saat ini. Sambal tidak hanya di dalamnya ada cabai dan bawang saja, tetapi dengan memasukkan olahan lainnya seperti ayam, ikan cakalang, cumi, ikan asin, dan lainnya. Tren perkembangan pasar sambal kemasan tumbuh positif yang ditandai semakin agresifnya beberapa merek untuk berinovasi dan mengeluarkan produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitupun pada tren e-commerce, usaha sambal kemasan ini semakin banyak diminati pada beberapa platform e-commerce. Selain dari berbagai rasanya yang beragam, juga dilihat dari kemasannya yang menarik. Tidak hanya itu, tren promosi dan tren harga pada e-commerce juga menjadi hal yang diminati pada tren pasar terkini, seperti tren harga diskon yang selalu diincar oleh para konsumen. Ada beberapa perubahan perilaku konsumen yang terjadi terkait produk sambal Nusantara ini, yaitu berupa ketidakpuasan terhadap produk layanan atau aspek lainnya, diantaranya faktor produksi, faktor produk yang berkembang, dan hanya itu-itu saja membuat para konsumen semakin bosan dan membuat konsumen mengurangi daya belinya, sehingga saya sebagai owner pada pada usaha ini harus mengembangkan lagi produk sambal Nusantara ini dengan membuat rasa atau varian baru pada produk ini. Yang kedua ada faktor promosi. Kurangnya promosi yang bagus baik dari gerai maupun dari platform e-commerce membuat para konsumen sedikit kehilangan minatnya untuk membeli produk sambal Nusantara ini. Ketiga ada faktor harga. Faktor harga juga memicu terjadinya perubahan perilaku konsumen, seperti tidak dilakukan diskon harga ketika konsumen membeli dengan jumlah yang cukup banyak, jika harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan tren di pasaran. Serat. C. Strategi yang dilakukan pesaing dalam menghadapi perubahan tren pasar adalah dengan terus berinovasi dan beradaptasi. Selain itu, pesaing juga dapat melakukan analisis kompetitif dan memahami kebutuhan konsumen. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan pesaing untuk menghadapi tren pasar. Satu, analisis kompetitif. Pesaing dapat mempelajari strategi produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua, memahami kebutuhan konsumen. Pesaing dapat melakukan survei untuk mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang sedang dibutuhkan dan diminati oleh pasar. Nomor ketiga, berinovasi. Pesaing dapat mengembangkan inovasi produk atau layanan yang relevan dengan tren konsumen. Yang keempat, menyesuaikan harga. Pesaing dapat menyesuaikan harga produk atau jasa
setelah menganalisa produk pesaing. Yang kelima, memperkuat brand. Pesaing dapat memperkuat brand awareness dan citra bisnis. Yang keenam, memantau dampak perubahan. Pesaing dapat memantau dampak dari perubahan atau strategi yang baru yang telah diimplementasikan. Yang kedua, identifikasi pasar dan segmentasi dan pemilihan e-commerce. Untuk menentukan profil pelanggan yang paling cocok pada produk sambal Nusantara ini bisa dilihat dari target pasar yang paling cocok, yaitu pelanggan dari kalangan remaja sampai usia dewasa, terutama untuk anak kos dan pekerja kantoran. Karena selain enak juga, sambal Nusantara ini dibuat tidak ribet, yaitu dalam bentuk kemasan. Jadi anak kos ketika bingung apa sam mau makan apa, sambal Nusantara ini bisa jadi solusinya karena mereka bisa stok dengan jumlah yang mereka inginkan, begitupun dengan para pekerja kantoran. Identifikasi segmen pasar yang paling cocok untuk bisnis sambal kemasan yang diproduksi dapat mempertimbangkan faktor seperti usia, preferen- pre- preferensi rasa, tingkat pedas yang diinginkan, dan preferensi kuliner. Hal ini dapat membantu dalam menargetkan pelanggan yang paling potensial. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk segmentasi pasar, yaitu satu, melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, menentukan target bisnis yang pasar yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, menganalisa data yang diperoleh untuk mengidentifikasi tren atau pola. Yang keempat, menggunakan hasil analisis untuk mengembangkan produk sambal kemasan. Untuk menentukan segmentasi pasar yang tepat juga dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah pembagian pasar menurut informasi demografis konsumen seperti jenis kelamin, usia, pekerja, pendidikan. Yang kedua, segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah pembagian pasar berdasarkan informasi geografis konsumen seperti wilayah, kota atau kabupaten atau lingkungan. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan ciri-ciri kepribadian, gaya hidup, minat, dan pelaku. Yang keempat, segmentasi behavior atau pelaku. Segmentasi behavior adalah pembagian pasar berdasarkan perilaku sehari-hari konsumen yang berhubungan dengan sikap atau respon mereka terhadap sebuah produk. C. Platform e-commerce yang sesuai dengan skala bisnis ini dan sesuai target pasar adalah dengan menggunakan dua platform e-commerce, yaitu Shopee dan TikTok. Shopee merupakan platform yang besar saat ini. Platform ini digunakan oleh semua kalangan. Juga platform ini memiliki fitur yang cukup untuk meningkatkan penjualan seperti promo harga diskon dan juga Shopee Affiliate. Dengan adanya Shopee Affiliate, tidak hanya yang memiliki produk saja yang bisa menjual atau mempromosikan produk yang dijual, tetapi orang yang lain yang sudah terdaftar Shopee Affiliate pun bisa menjual produk kita. Dengan begini bisa membantu tingkat penjualan pada produk sambal Nusantara ini. Kedua, ada TikTok. Platform ini menjadi solusi untuk mengembangkan bisnis sambal Nusantara ini. Platform ini juga sekarang digunakan oleh semua kalangan. Dengan adanya fitur keranjang kuning di TikTok membuat kami berpikir untuk bisa berjualan di sana. Fitur live di TikTok membantu bisnis ini agar bisa berjualan secara live dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Juga bisa dengan mengatur harga diskon produk yang sudah disetting oleh pihak TikTok sehingga konsumen memiliki ketertarikan untuk membeli produk sambal Nusantara ini. Yang ketiga, pengembangan rencana pemasaran. Strategi pemasaran pada platform e-commerce. Satu, mengoptimalkan website. Search Engine Optimization atau SEO adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Tanpa SEO, website kita bisa saja terkubur di halaman pencarian Google dan calon pelanggan tidak akan menemukan bisnis kita. Fokus pada keyword yang relevan dengan produk atau layanan yang kita pilih. Buat deskripsi produk yang menarik dan postingan loading website kita cepat. Iya, 75% orang jarang banget klik halaman kedua Google. Nomor dua, manfaatkan media sosial untuk meningkatkan awareness. Media sosial adalah salah satu alat pemasaran paling ampuh saat ini. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan kamu menjangkau audiensi
yang lebih luas. Jangan hanya memposting foto produk saja. Coba membuat konten engineering seperti video tutorial, live streaming, atau bahkan giveaway. Semakin interaktif, semakin banyak orang tertarik dengan brand. Email marketing. Banyak yang mengira email marketing adalah ketinggalan zaman, tapi sebenarnya strategi ini masih sangat efektif. Dengan email, kamu bisa mengirimkan penawaran eksklusif mengingat pelanggan tentang keranjang belanja yang belum mereka check out, atau sekadar mengucapkan terima kasih setelah pembelian. Gunakan template email yang menarik dan pastikan pesanmu tidak terlalu panjang. Nomor 4, gunakan influencer marketing. Jika kamu ingin cepat dikenal, coba kolaborasi dengan influencer yang punya audiensi sesuai dengan target pasar kamu. Influencer bisa membantu produkmu terlihat lebih terpercaya dan relatable. Pastikan kamu memilih influencer yang benar-benar cocok dengan brand image kita. Yang kelima, beriklan dengan Google Ads dan Facebook Ads. Beriklan di platform seperti Google Ads dan Facebook Ads bisa jadi cara cepat untuk meningkatkan traffic ke website. Dengan budget yang fleksibel, kita bisa menjangkau audiensi yang spesifik berdasarkan lokasi, usia, hingga minat mereka. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi performa iklan agar budget yang dikeluarkan tidak sia-sia. Nomor 6, terapkan strategi retargeting. Kadang-kadang pelanggan butuh lebih dari satu dorongan untuk akhirnya melakukan pembelian. Strategi retargeting memungkinkan kamu menampilkan iklan ke orang-orang yang sebelumnya sudah mengunjungi website atau berinteraksi dengan produkmu. Biasanya mereka akan lebih tertarik membeli setelah melihat produk kita berkali-kali. Berikan promo diskon Berikan promo diskon. Siapa sih yang tidak suka dengan diskon? Promo dan diskon adalah cara yang paling ampuh untuk menarik perhatian calon pelanggan. Kita bisa menawarkan diskon pembelian pertama, promo gratis ongkir, paket bundling, pastikan promo, dan kita harus memastikan faktor promo yang ditawarkan benar-benar menarik, memiliki batas waktu agar pelanggan merasa segera mengambil kesempatan itu. Nomor 6, bangun program loyalitas. Program loyalitas adalah cara efektif untuk mempertahankan pelanggan. Berikan reward untuk setiap pembelian seperti poin yang bisa ditukarkan dengan diskon atau produk gratis. Pelanggan yang merasa dihargai pasti akan membeli dan berbelanja di tempat kita. B. Pesan kunci dan nilai tambahan. Pesan kunci dan nilai tambahan pada produk sambal ini adalah sambal Nusantara, sambal rumahan pertama dalam saset. Sambal ini cocok untuk segala usia dan gaya hidup. C. Kampanye promosi jualan. Kampanye promosi penjualan adalah inisiatif jangka pendek yang digunakan untuk merangsang permintaan terhadap suatu produk atau layanan. Sasaran kampanye promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan. Pikirkan, penjualan kilat, penawaran waktu terbatas, kampanye promosi musiman, kupon, dan lain-lain. Ini juga merupakan tujuan kampanye iklan pada umumnya. Idenya adalah untuk mengurangi hambatan dalam melakukan pembelian. Contohnya harga, biaya pengiriman, dan lain-lain. Dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menciptakan rasa urgensi. Karena diskon sementara seringkali memberikan hasil yang cepat, pemasar mungkin tergoda untuk menggunakan kampanye ini dalam banyak kesempatan. Ini terutama terjadi ketika perusahaan tidak memenuhi kuota penjualannya, namun menjalankan kampanye ini terlalu sering memiliki sisi negatifnya. Diskon dapat menurunkan nilai merek dan mempersulit penjualan produk atau layanan dengan harga reguler di masa mendatang. Alternatif untuk menawarkan diskon adalah dengan meningkatkan nilai suatu produk. Misalnya, Anda dapat menambahkan lebih banyak produk untuk dijadikan satu paket, menawarkan beberapa barang gratis, atau menyediakan pengiriman gratis. Contoh kampanye untuk mempromosikan produk ini adalah Sambal Nusantara, sambal rumahan pertama dalam bentuk saset. Pedas, unik, praktis. Beli 3 gratis satu. Harga lebih murah dan gratis ongkir. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, itu baik dari diri saya sendiri, dan jika ada lebihnya itu baik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.